Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Taryati Sukmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, yaitu peran IT terhadap SDM. Di sini saya akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Afnan Rahmawati, dan teman saya Rini Aryani dan juga Martina Zulfia Abianti. Langsung saja materi yang pertama, yaitu peran IT terhadap sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya atau MSDM merupakan unsur yang berarti manusia seperti yang dijelaskan di atas mengenai unsur-unsur manajemen. MSDM dapat disebut juga sebagai manajemen kepegawaian dan manajemen personalia, yaitu ilmu yang mengatur manusia dalam suatu organisasi, supaya menjadi suatu pondasi untuk tercapainya suatu tujuan dalam suatu perusahaan. Tujuan perencanaan SDM. Perencanaan SDM bermaksud untuk memperkirakan permintaan SM yang diperlukan agar dapat mewujudkan kegiatan bisnis yang terdapat dalam rencana strategi, rencana operasional, dan program bisnis tahunan di lingkungan perusahaan. Tujuan yang sederhana merupakan tujuan umum perencanaan SDM, namun pelaksanaannya tidak semudah perumusannya. Pelaksanaan yang tidak semudah perumusannya dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang mudah berubah, sehingga dengan demikian terdapat tujuan umum dan tujuan khusus dalam perencanaan SDM. Tujuan umum pada suatu perusahaan adalah mengembangkan eksistensi yang dilihat dari sisi operasional perusahaan untuk meraih laba kompetitif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan perencanaan SDM harus mampu menyediakan kriteria tenaga kerja yang mampu memenuhi kualifikasi pekerjaan untuk dapat memperoleh laba dan mengembangkan eksistensinya. Selain itu, tenaga kerja tersebut harus mampu melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien untuk perusahaan yang mempekerjakannya. Adalah tujuan khusus. Perencanaan SDM merupakan perencanaan mengenai kebutuhan jangka panjang suatu perusahaan, sehingga tujuan khusus ini sangat berhubungan erat dengan waktu. Tujuan perencanaan SDM. Jangka pendek adalah menetapkan prediksi posisi atau jabatan dan pekerjaan yang kosong 1 tahun mendatang harus diisi, baik jumlah maupun kuantitasnya, di lingkungan suatu perusahaan. B. Tujuan perusahaan jangka sedang atau panjang adalah menetapkan prediksi permintaan SDM selama 2-3 tahun atau maksimal 5 tahun agar perusahaan mampu mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya melalui tenaga kerja untuk meraih laba kompetitif secara berkelanjutan. Yang kedua adalah peran teknologi bagi sumber daya manusia. Peran teknologi terhadap sumber daya manusia seperti penggunaan smartphone di masyarakat, mulai dari anak sekolah hingga pegawai profesional. Smartphone tersebut berfungsi mulai dari sebatas alat komunikatif, alat bersenang-senang seperti bermain game, sosial media, hingga sebagai media yang mampu menghasilkan uang bagi pemilik yang menjalankan bisnis secara online ataupun untuk berhubungan dengan koleganya. Teknologi juga digunakan untuk pada kegiatan perusahaan, baik dari sisi operasional maupun manajemen. Hal ini dikarenakan teknologi dapat membantu untuk mempersingkat waktu yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan dan juga mengembangkan perusahaan seperti melihat perkembangan perusahaan lain yang menjadi rival atau pesaing. Dari sisi manajemen, penerapan teknologi misalnya dilihat dari sisi akuntansi, yaitu dahulu perusahaan menggunakan metode pencatatan berbasis kas atau cah basis. Saat ini menggunakan metode dengan basis akrual atau akrual basis. Selain itu, sistem akuntansi yang dahulu berupa single entry sekarang telah beralih menggunakan sistem double entry.
dikarenakan sistem laporan single entry tidak dapat memberikan informasi yang kompetitif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dalam sisi manajemen SDM, teknologi juga mempermudah bagian HRD dalam melakukan penilaian dan penentuan kriteria pekerja secara cepat berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelamar. Dari waktu ke waktu, perkembangan SDM dirasa cukup signifikan akibat adanya perkembangan teknologi dan semakin mudahnya suatu informasi bisa diakses dan diperoleh. Dari perkembangan teknologi tersebut tidak hanya menimbulkan dampak positif, namun juga menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan SDM. Menurut kami, mengenai studi kasus pengimplementasian IT terhadap SDM, yaitu bahwa Google memiliki miliaran halaman web sehingga pengguna dapat mencari informasi yang mereka inginkan. Google juga telah menggambarkan teknologi pencarian web pada layanan pencarian lainnya seperti pencarian gambar, Google News, Google Maps, dan lainnya. Selain itu, Google meluncurkan layanan email berbasis web gratis yang disebut sebagai Gmail, yang memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi Google untuk mencari surel. Dan Google telah membuat beberapa aplikasi desktop seperti Google Earth, sebuah pemetaan interaktif yang disediakan oleh satelit dan fotografi udara yang mencangkup keseluruhan planet bumi. Google Earth ini memudahkan kita untuk lebih detail melihat beberapa kota besar dengan gambar yang sangat jelas dan bisa juga melihat kendaraan, begitu pula pejalan kaki dengan jelas. Baiklah, sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.